Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, insya Allah Nida ingin ngebahas tentang jurusan agama Islam di Turki. Pastinya beberapa teman-teman punya pikiran ingin melanjutkan jenjang perkuliahan ke Turki dengan jurusan agama Islam. Jadi di sini insya Allah Nida akan sharing kira-kira jurusan agama Islam di Turki itu seperti apa sih sistemnya, apa saja yang dipelajari, beberapa tahun, bahasa apa yang dipakai, dan lain sebagainya. Dan disclaimer, apa yang Anida sampaikan ini adalah pengalaman Anida pribadi, yang mana sekarang Anida sekolah di Bursa Uluda Universitesi jurusan Ilahiyat atau jurusan agama Islam di kota Bursa. Dan pastinya ini akan ada beberapa perbedaan dengan teman-teman lain yang kuliah di tempat lain. Jadi apa yang Anida sampaikan ini adalah pengalaman pribadi dari kampus Anida. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang nama dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, Kak, kira-kira jurusan agama Islam di Turki itu ada atau enggak sih? Terus kalau ada, namanya apa? Jadi jurusan agama Islam di Turki itu ada, teman-teman. Namanya adalah Ilahiyat. Ilahiyat itu kalau mungkin di bahasa Inggris kan bisa kita sebut sebagai Islamic Theology. Kalau di bahasa Indonesia, Teologi Islam. Untuk Universitas Anida sendiri, yaitu Bursa Uluda Universitesi. Di situ kita cuman ada satu fakultas untuk agama Islam ya maksudnya. Jadi hanya ada satu fakultas yang mana nama fakultasnya ini adalah Fakultas Ilahiyat atau biasa kita sebut Ilahiyat Fakultesi. Dan dalam Fakultas Ilahiyat ini hanya ada satu jurusan untuk S1-nya, yaitu jurusan Ilahiyat. Untuk lama perkuliahannya normalnya itu sekitar 5 tahun teman-teman. 5 tahun itu bener-bener lama banget mungkin kalau kita bandingkan dengan Indonesia. 5 tahun ini kebagi jadi apa aja sih? Tahun pertama itu kita bakal ada kelas untuk bahasa Arab. Jadi khusus buat bahasa Arab teman-teman. 1 tahun kita bakal fokus belajar bahasa Arab sama guru-guru. Ada yang dari Turki, kemudian juga ada guru-guru yang memang native Arabic. Dan kita bakal belajar bareng teman-teman Turki lainnya. Itu selama 1 tahun atau mungkin bisa disebut 8 bulan aja sih teman-teman. Karena biasanya di Turki itu akan selalu ada libur musim panas, yang mana libur musim panas itu sekitar 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung 1 tahun ajaran itu sekitar 8 bulan. Dan nanti di akhir semester akan ada ujian atau finalnya, yang mana itu akan menentukan apakah teman-teman bisa lulus kelas bahasa Arab ini atau tidak. Kak, 1 tahun itu lumayan ya. Gimana kalau misalnya kita udah punya basic bahasa Arab, apakah kita bisa langsung loncat atau kita langsung kuliah nih? Kira-kira mungkin kayak gitu. Jawabannya adalah iya, bisa teman-teman. Jadi for example di kampus Anida itu, sebelum tahun ajaran baru itu dimulai akan ada yang namanya ujian mu'afiyat. Mu'afiyat itu adalah ujian di awal, yang mana ujian ini tuh kayak ujian penyetaraan gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ikut ujian ini dan kemudian dapat nilai yang memuaskan atau mungkin bisa lulus di ujian ini, maka teman-teman bisa langsung loncat ke kelas 1 atau mungkin langsung memasuki tahun perkuliahan. Tapi kalaupun teman-teman belum rezekinya untuk lolos di ujian ini, maka teman-teman juga harus ikut kelas persiapan bahasa Arab selama 8 bulan ini atau selama tahun ajaran pertama. Kira-kira sistem pelajaran bahasa Arabnya itu seperti apa sih untuk belajar bahasa Arab kalau di Turki, apalagi mungkin di universitas-universitas Turki? Pastinya fokusnya berbahasa Arab ya teman-teman. Insya Allah kita bakal belajar bahasa Arab, versi pakai bahasa Arabnya juga, tapi di samping lain bahasa pendukungnya juga bahasa Turki. Jadi kayak bahasa pengantar belajarnya untuk belajar bahasa Arab itu pastinya biasanya bahasa Turki. Sebenarnya rata-rata anak ilahiyat atau anak-anak Indonesia ataupun anak-anak internasional lainnya yang belajar di Turki dengan jurusan ilahiyat sebenarnya nggak cuma 5 tahun. Banyak dari kita yang total keseluruhan belajarnya itu adalah 6 tahun. Jadi 6 tahun itu kebagi jadi apa aja sih teman-teman? Nah, ini udah harus jelasin dulu di sini. 6 tahun pertama kita kedatangan itu kita bakal belajar bahasa Turki dulu teman-teman. Kenapa belajar bahasa Turki? Karena pastinya kita sekarang lagi di Turki, daily life akan berbahasa Turki, kemudian teman-teman juga akan berbahasa Turki, kemudian biasanya pelajaran juga akan disampaikan berbahasa Turki. Jadi memang bahasa Turki itu penting banget teman-teman ketika teman-teman datang dan berniat untuk belajar di Turki. Kemudian di tahun kedua, bagi kita ya anak-anak ilahiyat, kita bakal belajar bahasa Arab nih teman-teman, seperti yang Anida sampaikan sebelumnya. Dan masa perkuliahan ilahiyat itu sekitar 4 tahun. Jadi kalau misalnya di total kita 6 tahun, 2 tahun untuk bahasa, pertama adalah bahasa Turki, kemudian tahun kedua bahasa Arab, kemudian 4 tahunnya kita akan kuliah ilahiyat di sini. Dan sekarang insya Allah kita akan ngebahas tentang bahasa pengantar kuliah. Sebelum teman-teman mendaftar, itu akan ada
ketentuan atau keterangan kira-kira perkuliahan ini akan menggunakan bahasa apa. Di beberapa universitas lainnya di Turki akan ada beberapa universitas yang menyediakan fakultas ilahiyat atau jurusan ilahiyat dengan berbahasa Inggris. Jadi mungkin kayak akan ada beberapa persen bahasa Inggris dan beberapa persen bahasa Turki. Itu ada teman-teman di beberapa universitas lainnya, mungkin di kota-kota lain. Tapi kalau untuk kampus Anida sendiri, untuk ilahiyat kita lebih fokus kepada bahasa Arab dan bahasa Turki teman-teman. Jadi kurang lebih apa yang Anida pelajari sekarang 70% kita menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantar pelajaran ya. Dan 30%-nya adalah bahasa Arab. Ibaratnya dari 100% bahasa pengantar itu kebagi menjadi 70 dan 30. 70-nya itu adalah bahasa Turki dan 30-nya itu adalah bahasa Arab. Tapi untuk apa yang Anida alami sekarang mungkin bisa Anida sampaikan bahwa di tahun pertama Anida ngerasa bahwa persenannya itu jauh berbeda teman-teman. Jadi mungkin kalau di keterangan awal iya gitu 70 dan 30, tapi dalam realitanya adalah mungkin bisa disebut 90 dan 10. 90% bahasa Turki dan 10%-nya bahasa Arab. Jadi benar-benar bahasa Turki dan bahasa Arab itu penting banget ketika teman-teman akan belajar di fakultas atau di jurusan agama Islam di Turki. Jadi for example ketika hoja itu guru ya teman-teman, hoja itu dosen. Jadi ketika hoja atau dosen kita menjelaskan, mereka akan bicara bahasa Turki, kemudian dalil-dalilnya biasanya diambil dari Al-Quran, hadis, atau mungkin juga ada literatur bahasa Arab yang mana nantinya kita bakal mencoba untuk memahaminya ke bahasa Turki. Jadi biasanya dari bahasa Arab ke bahasa Turki, ataupun mungkin juga dari Turki atau bahasa Turki ke bahasa Arab. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Gimana kira-kira belajar menggunakan bahasa Turki dan bahasa Arab, sedangkan sekarang aku yang mau mendaftar itu belum tahu sama sekali dua bahasa ini. Untuk pengalaman Anida pribadi teman-teman, di awal Anida benar-benar ngerasa kesusahan sebenarnya untuk beradaptasi dengan dua bahasa ini, apalagi di tahun-tahun pertama ketika belajar bahasa Arab menggunakan bahasa Turki. Karena ketika di Indonesia Anida jujur belum ada sama sekali basic bahasa Turki, dan Anida juga belum pernah belajar bahasa Arab secara yang benar-benar kayak misalnya kayak belajar nahu, sorof, kemudian aturan-aturan tertentu dalam bahasa Arab, itu Anida belum pernah teman-teman. Jadi ketika datang ke Turki itu ibarat kayak pertama kalinya Anida belajar bahasa Arab secara deep atau secara serius. Jadi awal-awal Anida banyak banget kebingungan karena hoja menjelaskan dengan bahasa Turki, sedangkan apa yang Anida pelajarin adalah bahasa Arab. Itu benar-benar awalnya Anida kebingungan, bahkan like I feel like I'm alien, kayak Anida siapa sih di kelas gitu. Susah untuk menjelaskan bahwa Anida tuh nggak paham gitu teman-teman. Tapi satu fakta yang mungkin Anida bisa sampaikan ke teman-teman adalah yang namanya belajar bahasa itu adalah seiring berjalannya waktu. Teman-teman gak bisa untuk memaksakan diri teman-teman harus bisa memahami dengan cepat, dengan tanggap dan lain sebagainya dalam kurun waktu mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu. Gak bisa teman-teman. Yang namanya belajar bahasa itu benar-benar kayak long journey. Di awal teman-teman akan ngerasa kesulitan, tapi karena lingkungan teman-teman mereka akan berbahasa Turki, berbahasa Arab juga, kemudian guru-guru teman-teman akan berusaha untuk mengayomi teman-teman belajar bahasa ini, walaupun awalnya teman-teman gak paham sama sekali, tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, pelan-pelan otak teman-teman kayak wow, bisa memahami. Jadi yang Anida sampaikan, jangan takut, susah pasti susah, itu adalah realita. Tapi kalau misalnya teman-teman punya niat yang kuat buat belajar, buat mencoba hal baru, insya Allah semuanya akan bermanfaat. Next, sekarang kita akan ngebahas tentang pelajaran-pelajaran apa aja yang mungkin teman-teman akan temui ketika teman-teman jadi murid ilahiyat. Di video kali ini Anida akan singkat aja ngebahas tentang pelajaran-pelajaran di tahun pertama. Jadi mungkin teman-teman bisa compare sendiri atau membandingkan sendiri apakah pelajaran-pelajaran yang kita pelajarin di sini itu kira-kira sistemnya sama yang di Indonesia atau enggak. Tahun pertama pengalaman Anida sendiri, kita itu bisa milih beberapa pelajaran yang mana pelajarannya ini akan jadi pelajaran kita selama 1 semester. Jadi di universitas di Turki itu teman-teman akan ada 2 kategori. Yang pertama adalah pelajaran-pelajaran yang kita sebut dia kategorinya zorunlu. Jadi zorunlu itu artinya wajib. Kalau misalnya pelajaran-pelajaran zorunlu ini teman-teman harus ambil, itu wajib diambil dan wajib teman-teman pelajari di tahun yang memang ditentukan. Kemudian juga ada pelajaran yang kategorinya adalah seçmeli. Jadi seçmeli ini adalah pelajaran-pelajaran pilihan. Teman-teman bisa memilih pelajaran-pelajaran yang memang kategorinya juga seçmeli. Jadi ada zorunlu, ada seçmeli.
Ketika teman-teman nantinya masuk ke kelas 1, tahun pertama kuliah, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk memilih semua pelajaran-pelajaran Zorunlu atau pelajaran-pelajaran wajib yang memang harus dipelajari di tahun pertama. Gambarannya teman-teman, Aida mungkin akan beri teman-teman kayak gambaran kira-kira untuk tahun pertama ketika teman-teman masuk kuliah itu pelajarannya apa aja gitu. Yang pertama adalah bahasa Arab. Di sini namanya Arab Dili ve Edebiyat. Ada Islam İnanç Esasları yang artinya akidah, Quran Okuma ve Tecvid, pelajaran tentang membaca Quran, kemudian tajwid juga teman-teman. Pelajaran siyar itu adalah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran tafsir usulu ve tarihi, pelajaran seputar tafsir. Di sini teman-teman akan fokus belajar tentang usul tafsir, sejarah-sejarahnya teman-teman. Pelajaran selanjutnya adalah Turkdin Musikisi. Jadi Turkdin Musikisi ini adalah sejarah musik Turki. Ini pastinya berkaitan kuat juga dengan peradaban Islam yang ada di Turki teman-teman. Dan kita juga akan belajar tentang sejarah revolusi Turki teman-teman. Pelajaran ini namanya Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Banyak banget yang bilang bahwa pelajaran ini susah. Awal-awal aku juga ngerasa pelajaran ini susah banget teman-teman. Kenapa? Karena di Indonesia kan kita juga belajar ya tentang mungkin kayak sejarah revolusi Indonesia atau sejarah kemerdekaan Indonesia itu seperti apa. Tapi ini versi Turkinya. Kalau misalnya untuk anak-anak Yabancı sendiri atau anak-anak asing atau anak-anak internasional, pelajaran ini lumayan susah. Tapi bahkan orang-orang Turki juga bilang kalau misalnya pelajaran ini juga lumayan susah teman-teman. Walaupun kayak gimana pun teman-teman, di pelajaran ini juga pasti ada pro dan kontranya, jadi tetap harus wise, tetap harus bijaksana ketika belajar ya teman-teman. Juga ada pelajaran Turk Dili adalah belajar bahasa Turki. Jadi kalau misalnya di Indonesia, walaupun kita orang Indonesia dari kecil sampai kita besar, tetap ada pelajaran wajib yang namanya pelajaran bahasa Indonesia. Nah di Turki juga ada teman-teman, juga pelajaran Yabancı Dil, yaitu İngilizce. Jadi Yabancı Dil ini, Yabancı itu artinya asing teman-teman, Dil itu artinya bahasa. Jadi Yabancı Dil adalah pelajaran bahasa asing, yang mana pelajaran bahasa asingnya kita di sini adalah İngilizce atau bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Inggris, kita juga bisa ngambil muafiat atau ujian penyetaraan. Kalau misalnya mungkin teman-teman udah punya basic bahasa Inggris dan pingin nggak perlu lagi nih ikut pelajaran ini, nanti di awal tahun ajaran juga akan ada teman-teman kesempatan buat ikut ujian penyetaraan. Kalau misalnya teman-teman lulus, maka teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk nggak perlu ikut pelajaran ini. Jadi teman-teman, apa yang Anida dan teman-teman Indonesia rasakan, yang mana kayaknya hampir semua orang ngerasain ini adalah terkait bahasa teman-teman. Realitanya bahasa Indonesia dan bahasa Turki itu lumayan jauh berbeda. Jadi untuk kita-kita yang mungkin baru belajar atau baru mengenal bahasa Turki itu awalnya akan kesusahan. Apa yang mungkin Anda mau sampaikan ke teman-teman yang mungkin punya niat untuk kuliah ke Turki, untuk melanjutkan pendidikan di Turki, ada baiknya teman-teman untuk start untuk mengenal, memahami basic-basic dari bahasa Turki sendiri. Sekarang udah banyak banget mungkin kayak kelas-kelas online ataupun mungkin buku-buku yang berbahasa Indonesia, ataupun mungkin orang-orang yang buka kursus tentang bahasa Turki. Itu mungkin teman-teman bisa ikut sebelum datang ke Turki. Dalam catatan teman-teman harus serius gitu. Jadi kayak yang pertama punya niat dulu nih, kenapa teman-teman belajar bahasa Turki, intentionnya apa, itu harus teman-teman tanamkan. Kalau misalnya di jurusan Anida atau apa yang sedang Anda pelajarin ini sekarang adalah jurusan ilahiyat dengan bahasa pengantar, bahasa Turki dan juga bahasa Arab, maka pelajaran-pelajaran, buku-buku yang dipakai, guru-guru yang menjelaskan itu semuanya teman-teman menggunakan bahasa Turki dan juga mungkin ada beberapa yang menggunakan bahasa Arab. Dan teman-teman, dibalik semua kesulitan bahasa ataupun dibalik semua kesulitan dari pemahaman itu, ada satu kalimat dan Anida pelajarin ini ketika di Tomer di tahun pertama. Di situ dibilang bir dil bir insan. Bir dil itu artinya satu bahasa, sama dengan bir insan itu artinya satu manusia. Bir dil bir insan itu adalah satu bahasa, satu manusia. Ketika teman-teman decide untuk belajar bahasa baru, kemudian berusaha untuk memahami bahasa baru itu, secara nggak sadar teman-teman juga akan lahir jadi seseorang yang baru juga. Jadi for example, sekarang Anida sedang belajar dengan 4 bahasa. Maka secara nggak langsung Anida juga menjadi 4 manusia yang berbeda. Mungkin maknanya adalah ketika kita belajar suatu bahasa baru teman-teman,
kita nggak cuma belajar bahasa itu aja, kita nggak cuma belajar cara berkomunikasi aja, kita nggak cuma belajar cara memahami aja, tapi kita juga belajar tentang culture, tentang sejarah, tentang peradaban dari bahasa ini, dari orang-orang yang hidup dengan bahasa ini, dari literatur yang mungkin ada dari bahasa ini, dan kita bisa pelajarin itu semua teman-teman. Banyak juga yang bilang, ya Allah 6 tahun itu tuh lama banget gitu. Iya bener teman-teman, lama dan juga susah dan juga menantang. Tapi dibalik itu teman-teman, akan selalu ada hikmah, akan ada selalu pelajaran, akan ada selalu tantangan-tantangan yang insya Allah bakal menguatkan teman-teman. Gak cuma dari segi akademik aja, tapi juga dari segi mental, dari segi mengukur kesabaran teman-teman sendiri juga dari segi berjuang. Teman-teman bakal lebih berjuang untuk memahami untuk segala hal. Dan ya teman-teman, mungkin itu gambaran yang bisa Anida sampaikan tentang menjadi mahasiswa ilahiyat atau menjadi mahasiswa yang belajar agama Islam di Turki. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa banget disampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.